Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman amara bis-shawab, sana'an liman 'allama bil qalami 'allama al-insana ma lam ya'lam. Salatan wa salaman ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam ini kita ketemu kurang lebih 1 bulan. Saya ada urusan keluarga ke Sumatera Barat dan sekarang sudah berada di rumah dan dapat kita ketemu kembali dalam mengulangi pelajaran kita atau sekaligus menambah pelajaran baru. Untuk informasi pertama, bahwa pengajian kita di sini atau di Masjid Islamic Center dahulu itu sahabat-sahabat kita Sumatera Barat rajin mengikuti. Rajin mereka mengikuti pelajaran ini. Sehingga pas kita masuk sejunjung mengadakan daurah. Kemudian di Solo mengadakan daurah. Dan ada lagi permintaan-permintaan yang banyak. Batu Sangkar minta, Sawalunto minta, sehingga bisa dikabulkan dikarenakan kita ke sana bukan untuk mengaji tapi adalah untuk urusan keluarga. Namun yang menggembirakan kita di Solo umpamanya sudah banyak polisi yang mengaji. Junjung juga demikian. Untuk bangkinang mengaji itu tidak lagi asing buat mereka. Kemudian diinformasikan, andaikan selesai masjid kita yang besar itu insya Allah, mereka selalu ingin datang ke sini kapan kita daurah. Kendati pun kami berangkat pagi, tiba sore atau malam ngaji. Setelah ngaji itu tidur sana, pagi kami pulang.
begitu antusiasnya mempelajari tauhid, dikarenakan di Sumatera Barat, contoh aja di Solo, Kabupaten Solo itu hanya 3 orang dai yang salafi. Tamat Lipia ketiga-tiganya. Pertama Ustaz Asmon, kedua Rashid Al-Jundi, ketiga Ustaz Hidayatullah. 3 ini cuman yang bolak-balik Payakumbuh, Sejunjung, Lintau, tambah lagi Sawalunto, tambah Solo, dan lain sebagainya. Putarlah orang 3 ini, capek sekali. Kita alhamdulillah Kota Bangkinang 9 doktornya. Sumatera Barat sangat dangkal. Dan umat sangat banyak menunggu pencerahan-pencerahan seperti ini. Makanya dia terus mengikuti kita pengajian Bangkinang Mengaji. Kalau bisa terus live supaya sahabat kita yang di sana tidak kekeringan. Dia bertanya kepada mereka, baik yang di Sejunjung ataupun di Solo. Dan pertanyaan itu saya ulang kembali di sini. Malam tadi saya ulang juga di Pasir. Karena di Pasir juga ada berkembang dakwah salaf. Tapi kita yang membina dari sini, Ustaz Dasman juga masuk, Hidayatullah masuk. Pertanyaan itu gampang, tapi jawabannya hati-hati. Datuk, apa rukun tauhid? Kata beriman kepada Allah, berapa rukunnya? Siapa dapat? Rukun iman. Ini rukun tauhid, bukan rukun iman. Antum akan mempelajari tauhid ini, akan mempelajari ya bagaimana Allah. Apa yang paling pertama antum yakini? Seberapa beliau? Ya, menungnya. Ini kayak ngaji marifat hakikat enggak lihat tidak ada. Apa itu rukun tauhid? Sejunjung saya tanya juga menung begini. Sawalunto juga tanya, Solo tanya, Pasir juga tanya, sama saja. Sebab akan terbantah nanti apa yang digombak-gemburkan oleh para ustaz-ustaz yang sifatnya khutbah, pandai bercelote, golak orang banyak-banyak. Leponu poi dia golak, tiba di rumah apa kaji? Entahlah, tak terkonang. Golak ada peknya. Apa itu pertama? Yakin Allah ada. Itu dulu. So orang ateis tidak percaya pada Allah. Di sini bilangnya ad-dahr. Nih, ad-dahr. Sementara ad-dahr ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Apa itu ad-dahr? Siapa nama dahar? Ad-dahr itu cuaca, angin. Jadi kata orang ad-dahr itu yang percaya pada ini, jagung ditanam mati, dia cuaca panas mati, cuaca dingin mati, kalau dia ayu mati. Itu tidak ada sangkut paut dengan Allah kata orangnya. Itu ad-dahr. Kacang bapamu 3 bulan ya 3 bulan mati. Itu ad-dahr.
Dan dia tidak mengerti bahwa ad-dahr itu Allah yang mengatur angin, karena Allah sifat namanya al-bari, al-bari'u, al-musawwiru. Ad-dahr itu angin, cuaca Allah yang mengatur. Jangan kalian cela cuaca itu, saya cuaca kata Allah. La tasubud dahar, ana dahar. Awak banyak cela cuaca kan, ya lah penghujan puluh air. Onde bilang kan motong. Lah sawak puluh air bilang kan batu. La tasubud dahar, ana dahar kata Allah. Jadi kalau orang-orang berkeyakinan bahwa cuaca inilah yang menghidupkan dan mematikan, itu orangnya dahriyin. Padahal Allah katakan anal bari. Nama Allah al-bari, al-musawwir. Saya yang bari itu apa al-bari? Saya ciptakan punya jangka dan waktu. Ada yang panjang umurnya, ada yang pendek umurnya. Itu saya punya kerja, saya anal bari. Al-Khaliq, Al-Khala, Al-Bari. Apa surah Al-Hasr? Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwal khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Wal khaliq al-bari al-musawwir. Saya bari. Saya menciptakan dunia ini semuanya, tapi pakai ukuran jangka waktu. Ada yang panjang umur, ada yang pendek umur. Kata orang dahar, dah habis masa cuaca, di musim panas mati, musim dinginnya mati, terendam airnya mati. Tidak disangkanya Allah yang punya al-bari. Nah, yakini itu dulu bahwa Allah ada, karena ada manusia yang tak percaya pada Allah. Yang kedua apa? Dah 10 tahun ngaji nak tahu dah apa cerita. Kemana Pak ya habis Suparmi? Yang lolok. Hai, kau nak masuk kaji. Lolok kau jauh. Apa itu? Rukun tauhid yang kedua. Pertama, yakin Allah ada. Wajibul wujud. Wajib ada. Ya kan? Yang kedua apa? Bocah nak naik kelas 4 kan? Nak naik kelas bila cerita. Yang kedua, Allah di atas. Allah di atas. Yang kita pelajari di sini kemarin, Syekh Muhammad Saleh Utsaimin mengatakan, adakah Allah itu bersama kita zatnya atau sifatnya? Kalau zatnya bergabung dengan makhluk, tak mungkin meletuslah makhluk ini. Sifatnya mungkin, ya kan? Yang Allah di mana? Di aras, di atas. Sebelum diciptakan aras, sebelum diciptakan langit semuanya, mana Allah? Di atas. Ada sih kalau Allah dulu. Dokek dak mesin tua jawab tak nganggang. Kalau bergabung kau ngegek lah. Kau tiba oleh gua kan itu kau. Itu dulu. Apa kalambung aku luru. Munajat lah tawajuh nomo. Cukup ni baca belako. Kan iya no doa. Jin berkumpul awak. Hu Allah betulnya. Hu Allah. Kan tu itu kau jawab petang bertobat. Tu apa cara? Nah, inilah jadi kita bantah orang mengatakan Allah di mana saja. Kalau Allah di atas begini-begini, tidak apa andai ngaji bonting cek. Dia ngaji juga. Kok pura-pura jadi ustaz kondang pula? La haula wala quwata illa billah. Ini rukun tauhid ni. Pertama aja Allah ada, yang kedua Allah di atas. Habis. Anggo. Lah 3S mah sekolah ini ya. SD, SMP, SMA. Engkau sampai es krim lu. Pernah belajar kurikulum demikian?
Nggak ada. Karena dipelajari ini di sekolah umum, anak akan jadi pintar. Karena guru pun ngotot nanti. Makanya ada di masjid-masjid atau di pondok-pondok pesantren. Dah tahu rukun Jeli? Tahu apa rukun tauhid? Ngaji ngupiong, masuk kanan kalau kiri. Pertama Allah yang kedua Allah di atas. Belajarlah tauhid itu yang baik. Salat antu Allahu Akbar, antum berkeyakinan Allah di atas. Tidak akan kemana-mana otak. Sekarang kenapa terjadi penyelewengan tauhid itu? Kok bisa melenceng tauhid anak-anak kita? Kenapa tuh? Kenapa melenceng tauhid anak kita, akidah anak kita hari ini? Penyebabnya berapa? Kurikulum amburadul. Kurikulum buayan nomo. Buai kan tak sampai ke dinding. Boleh komen tak sampai dinding. Akhirnya putui jatuh tapai. Koton ulama tak pula, koton birokrat tak pula. Dapat betul dunia tu tidak pula. Akhirat jauh sekali. Yang kedua kenapa? Jahil. Juhala. Apa jahil? Tak ngerti dengan syariat, tak ngerti dengan akidah. Kalau masalah dunia nomor satu. Dunia dia kata mau jahil. Kalau jahil kata Nabi itu adalah bodoh tentang syariat. Namun Abu Jahal jahil dengan syariat, tak mengerti dengan akidah. Kenapa tidak mengerti? I'rad. Ada sifat di batinnya i'rad, membantah, membangkang. Bagaimana cara membangkangnya? Tidak mau belajar, yang pandai tidak mau mengajarkannya. Yang tidak punya ilmu tidak mau belajar, yang punya ilmu tidak mau mengajarkan. Yang ketiga, orang-orang yang tua, ayah dan ibunya sedikit sekali perhatiannya tentang akidah ini. Jelek aja omongannya, malaikat ke malaikat, malaikat ke malaikat, sarugo. Bila ke maju kalian, wala sampai ke langit. Kalian gilo itu je cerita apa? Nampak pun tidak. Tahu tak bahasa sekuler? Benci anak. Jadi pasobono belajar agama ru, jumut anak tak berkembang dah. Ketakutan anak. Kelatih ihtimam. Perhatian sedikit sekali. Habis lah tangge gigi bukan itu taubat. Deh, tahu apa lah terlanjur bu ya. Ketika ketik tidak laku. Besok lah tak tahu mata mandang kau tak nampak tulisan dia lihat bakal itu taubat. Na'udzubillah min dzalik. Angku apa dia rajin kau ngaji? Apa untuk angku dia rajin ngaji? Waktu ketik tak belajar. Kan dia. Kalau sampainya belajar ketiknya jadi guru sih kau. Kan dia tu. Ya. Kalau ini mah belajar ketik majal kau hanya di guru. Kini tak ada yang uwi aja. Tulisan ketik-ketik lain tak banyak. Entah faham tak tidak. Jahil. Tak mengerti dengan akidah. Dia belajar hanya wujud kidam bako. Itu aja habis selesai. Sampai nanti dapat sarjana. Ini pertama. Melencenglah akidah anak. Akhirnya apa? Hatta yansha'a jilun la ya'rifu tilkal aqidah. Tumbuh generasi, lahir generasi yang tidak kenal dengan akidah. Wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yuradduha.
Dia tidak kenal apa yang melanggar tauhid, apa yang menantang tauhid, tidak tahu dia. Fayataqidul haqqa batilan wal batil haqqan. Mereka yakini yang hak itu batil, yang batil itu hak. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? Innama tunqadu al Islam urwatan. Iza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Akan tanggal satu-satu tali Islam itu hari ke hari, hari ke hari. Akan tanggal itu terbang. Apabila lahir di dalam Islamnya orang yang tak tahu dengan urusan jahiliyah. Jahiliyah itu orang yang tak kenal dengan akidah. Kalau nak mengenal lagi akidah lah habis tanggal Islam itu satu-satu. Tanggal satu-satu Islam itu. Manakala kita tidak kenal dengan akidah. Karena orang yang tak kenal akidah itu juhala. Orang tak kenal tauhid itu juhala. Itu kata Umar bin Khattab. Ya, untuk itu belajar akidah yang baik. Aja untuk mulai di TK, SD, MTS, Aliyah, sampai fakultas, sampai mengaji di masjid. Nah, Presiden SBY dahulu mengatakan dalam bukunya, masjid itu adalah lokalnya orang tua untuk belajar Islam. Pak Presiden kita dulu, Pak SBY, mengatakan masjid itu adalah lokal untuk orang tua belajar Islam. Maka dijadikan masjid paling ini belajar non formal pada istilahnya oleh dia, tidak pakai kurikulum seperti sekolah, tapi ini lokal untuk orang tua. Jangan dihalang orang ngaji. Jangan dihalang orang belajar Islam dan masjid. Itu lokal untuk orang tua, kata beliau. Mudah-mudahan dia dapat pahala yang banyak dan dia ampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penduduk surga. Karena beliau mempertahankan masjid. Yang kedua, sifat asabiah, penatik nak tuan-tuara. Penatik butuh, itu nama asabiah. Itunya guru danangnya. Dalam mau kami ngaji Bukit Gunung Senggalan tu garang tolu bau. Lah ngaji kami tu. Iya tu nyanyi. Dan Sengkarak kalau we tu, asa ketika seorang cupak tu ha, lah ngaji kami tu. Bila masuk orang cupak. Duto yang dia. Itu bunyi. Kalau kita ada adat bekau, saya tanya ke datuknya. Ini kan? Tu Pak Azhar kan ngoroti rupa kita tak ada adat. Jadi ta'assub asabiyah namanya, penatin andoya. Lima alhil aba wal ajdad. Lima itu apa yang diyakini, nah itu yang dimiliki. Lima apa yang dimiliki, yang diyakini oleh bapak-bapak mereka, datuk-datuk mereka. Nah, tang kami ngaji jasa po anak-anak awak. Jangan maru. Ya dokter pribadi yang maru. Di bekam dia 30 sekali bekam. Nah, itu cito tu ada mama awak di rumah tu ya. Nah, alhamdulillah dia ngaji bang. Apa yang didapati oleh datuk, apa yang didapati oleh ayah dahulu, kami ikut lah tu. Satu contoh di pasir, pendapat datuk moyang dulu sampai hari ini masih diyakini. Apa itu? Coba sebutkan.
menuju ai. Bali mau kasai. Kan ya? Bado petang kami ai bayi bulan bayi ya. Kami bunyi. Akhirnya yang berdoa itu orang tak pintar. Ikiainya lah, udahlah jadi kiai sudah tuh. Ikiainya. Apa bunyi doa? Dak ada kena sobui le warabung na wacubada na asin. Amin kata kawan. Batik soman sudah itu. Itu memang terjadi sampai kini. Kalau ada yang meninggal di pasir, itu kasih orang makan malam-malam tuh sampai ke jalan raya penuh orang makan, ya kan? Ya enggak? Itu orang pasir tuh. Benar adanya. Itu namanya asabiyah. Fanatik, tak tentu arah. Tak tahu arahnya kemana pergi. Dan itu digambarkan Allah, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Ditanyakan pada mereka, ikutlah yang diturunkan Allah. Kamu mengikut apa nabi ada ayat-ayat petang je lah, tak bertambah ada ilmu dia. Kalau banyak ilmu dia tak tahu kau dosa cukup ikut aja cukup. Hebat dah bahasanya. Makin ngaji makin tak diamalkan, makin banyak dosanya inyo. Ngomong jangan ngaji leh. Macam itu. Makanya antum takut ngaji dulu. Nya tak amalkan dah. Akal aziz, keyakinan tu yang amal. Tidak semuanya yang harus bentuk praktek keyakinan tu dah amal itu. Amal hati. Sehingganya buta hati hari ini banyak tak mengerti dengan tauhid akidah. So tauhid itu amal hati, kerja hati. Itulah yang disampaikan oleh mak-mak dahulu, termasuk ambo orang. Dia ngaji tu yang makin banyak belajar makin tak taman, makin banyak dosanya. Akhirnya tak bertambah-tambah ilmu. Bahaya itu bahasa, sangat bahaya sekali. Yang ketiga, taklid. Taklidnya orang kampung awak. Taklid tu ambil apa nama orang? Sandang ke mehakah, keladan orang. Menyawungkan. Taklid orang hakah. Apa yang disarungkan? Yaitu akwal manusia, akwalun nas fil aqidah. Kata-kata masyarakat umum yang tidak pakai dalil tentang akidah langsung diambil, dikataklidkan secara membabi buta. Apa keyakinan yang kita ambil dari orang kampung kita secara membabi buta? Apa gaknya? Ini ayat itu ni kojong deh. Cepat. Waktu sampai ya. Apa itu? Menyambolio kobau untuk sewa jambatan bulia nyangku. Dia semua center pada ngamuk boleh situ. Lah bulia pula sebab kobau dulu manusia kini kobau bulia ni. Aina dalil? Sedekahnya nama ke jambatan. Taklid, tak ada dalil. Datuk dulu ketika beladang di Watu Sangka, kemana bang hutan dia ayam. Kemudian sudut ikut supaya pemegang si kau jangan mengamuk. Dari mana? Dari datuk dulu. Namanya taklid a'ma. Angku ke mang Umar dulu ya? Yang totoga di hati ada pisang. Iya enggak? Ada kain panjang, ada payung, ada keambi, dan ya ada tobu. Apa tuh? Iya enggak? Umantum jadi itu dulu. Umantum jadi itu dulu. Taklid ama.
Dinyo sesodo salah. Iya bayar, so kami yang tuturnya itu, tinya itu lo moso mah. Ndak biar kini buat tu yang hak re. Itu taklid ama, dari mana dalil? Azan dulu, nanti kita tambah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menyarungkan kata-kata manusia tanpa ada dalil keyakinan kita, jangan. Itu namanya menyarungkan sesuatu keyakinan. Keyakinan itu tidak datangnya pada manusia yang tak mengerti dalil. Benarkah apa tidak tahu dia. Pokoknya apa yang dikatakan orang itu yang dikatakan dia. Yang keempat, sebab melenceng akidah anak-anak kita dan kita sendiri, al-ghulu fil awliya was salihin wa raf'uhum fawqa manzilatihim bihaitsu ya'taqadu fihim ma la yaqdiru alaihi illa Allah min jalbin naf'i wa daf'id dar. Kelewatan menyanjung manusia yang soleh, para wali Allah,
yang baik-baik. Zamannya Ali bin Abi Thalib, orang Syiah sampai hari ini mengatakan Ali bin Abi Thalib itu adalah jelmaan Tuhan di bumi. Itu kata mereka, pengganti Allah di bumi. Itu Ali bin Abi Thalib dianggap ilah oleh orang-orang Syiah. Bacalah akidah mereka. Orang-orang Nasara menjadikan Isa waliullah, Nabi Allah, menjadi ilah. Orang-orang Yahudi menjadikan Uzair menjadi ilah. Dan banyak lagi di Indonesia. Orang-orang soleh dianggap keramat, dianggap bisa memberikan mudarat dan manfaat. Dahulu di Kampar tu ada kubu Datuk Koto. Sampai kini buat pun adrihanya tu. Tapi guna dan teman-teman rekreasi menengok kubu Tuk Koto. Sebab apa namanya istana selama buat pulau tu. Ambo termasuk Datuk Samad Dirajo. Nya dulu Datuk Ambor kabar ceritanya sahih, tukang menyomekkan pangkat-pangkat yang diberikan oleh raja kepada panglima-panglimanya. Itu nama somek diajo. Dan Datuk itu sekarang mati dan meninggal 15 tahun yang lewat. Datuk Samad Dirajo itu. Secara adat Pengulu di Kampar itu yang menggantikan Samad Dirajo itu adalah Buya sendiri. Di situ betulnya di buku tu, tak bisa lain. Dah 15 tahun Samad Dirajo tu nak ada orang diangkat-angkat sebab ambo sendiri. Ambo diangkat jadi atuk adat ni tak salah lah. Tapi adat sendiri sorak. Apa kejaran? Seluruh orang sesuku nandayan tapi nak maram kena nikah. Nah, baru. Kalau di Balung sukunya Pitopang, kalau di Kampar sukunya Bendang, kalau di Sitan sukunya Melayu. Bisa-bisa tuh kaunya. Apa entah kanang Pawi aja dia. Di Padang Lawi Melayu sukunya. Di Balung Pitopang, potong bawa bantai kambing doang deh. Ya, kalau di Kampar Bendang sukunya. Ya kan? Tapi orang Kinang Melayu sukunya. Betul-betul beliaunya. Ambo mah cuba. Suku Bendang tu kini di Kamparwa tidaklah do istana raja tu. Samad Dirajo ni bayar. Kalau antum-antum payu datang ke Ambo tu duduk dalam dulu. Uang penjaga istana. Tidak kena angkat Buya Sami tu. Soal sesuku beliau orang ni. Habis tu orang sana awak leh. Ya pasar. Semua Bendang, seluruh yang Bendang aja nendak mahram kan nikah. Besok, nikah lah. Daripada nganggur nganggur tanah. Apa buang secara mahram situ secara agama? Tak ada orangnya. Nya suku tu mana suku antum amir. Datuk amir antum berbeda. Ni kamu. Masuk. Nak bangkit Datuk Samad Dirajo sampai kini 15 tahun. Aduh. Mati dong kau kecil ni lain sok. Tak kau situ diangkat bang. Nampak tu. Itu ni ada sendiri sarak sandi kitabullah. Kan dia tu Pak Azhar. Itu ada sendiri sarak Muhammad ada Muhammad mana ada pagaruyung. Mana pula keluar Allah turun pagaruyung. Ada masuk situ. Sampai kini tu lah ada orang ambo ke datuk apa. Ada ikan baru. Dah, Datuk Koto tu keyakinan orang Kampar tak kok gini lah nggak asal menunjuk kayaknya tu ke kuburan tu pontong tangan tu gigi dulu. Salah tunjuk. Iya dong. Kau jongku dulu dah.
So SD dia, takut-takuin aja tu tunjuk, potong tangan, gigi balik. Ndak potong sudah tu. Alu-gulu. Tu gulu. Nampak tak? Melenceng akidah. Aja ni pelawai banyak contoh lagi dia. Contoh. Yang kelima, al-ghaflatu an tadabburil ayatil qur'aniyah wa ayatil kauniyah. Kita tidak pernah tadabbur terhadap ayat-ayat Allah yang berbentuk dunia yang panah ini atau jagat raya ini. Dia kalau mengajarkan tauhid di pondok, hanya saya ambil satu pot bunga, kemudian bawa anak-anak, ini bunga ini ada cabang ini merah, ini putih, ini ungu, banyak cabangnya, ada kuning, 5. Kapan kamu siram air ini air kuning, ya ini air merah, ini airnya hijau, ini airnya kelabu, ini airnya ini. Tidak ada, kecuali air putih tok. Kok keluarnya beraneka ragam? Siapa yang bikin? Kapan keluarnya? Kecuali kamu menengok, aduh semerbak bunga beraneka ragam warnanya, padahal siramannya air putih tok. Logikanya kalau naik kuning ay kuning, yang putih ay putih, yang ungu ay ungu pula. Logikanya demikian. Tapi tidak bisa dilogikakan. Ini tadabbur ayatillah al-kauniyah. Allah yang membuat semua. Kebun kacang, kebun tongak, kebun pitulo, macam-macam. Tengok bunga. Aun sejak lain pula, ikut lain pula. Hah? Itu dia. Tuan tu makasan. Itu nanti tadabbur ayat Allah secara kauni. Kalau itu ndak beribu pun dibuat anak-anak ke kebun-kebun dulu tengok bunga sawitnya, nak tengok buah sawit di ujung kolah dulu bapa mau ke berdui apa macam ni kau kena. Yang diambil jadi minyak dulu ada kulit kuan dalam ko lain lo ko minyak. Dua minyak situ, minyak kulit je minyak isi je. Di bola tu tengok tu ni. Tu nak tadabbur memikir dia. Siapa yang jadikan don zat yang maha agung di langit? Baik akuarium. Berapa banyaknya ikan-ikan? Nang godang, nang kocok, nang bobolang, nang sia, nang kuning. Tadabbur. Siapa yang menciptakan? Kalian hanya menyelesaikan mata mandang enak. Bersiul burung enak didengar. Tengok. Itu nak tadabbur. Yang kedua Quran dibaca, ini dibaca. Apa kata Allah? Baca. Pikirkan kemana maksud dan tafsirnya. Itu lalai. Kalau ada lalai, melenceng akidah, melenceng tauhid. Yang keenam, asbal bait fil ghalib khali min tawjas salim. Rumah tangga kini, rumah tangga manusia hari ini secara menyeluruh khalian sunyi dari menjuruskan anak kepada yang benar. Apa yang lepas? Baik Android cie, awak Android cie. Enyo apa kata enyo, awak punya awak lah. Pokok jan ribui. Itu aja cuman. Duduk ke istri, duduk ke anak baca Al-Quran. Bagaimana cara Rasulullah mengajarkan cara makan? Jauh panggang dari api. Malah kita banyak ibu pernah ada yang tengok dia. Anak kau jauh tu suan dia sampai kau jauh. Ada belum? Ikutnya anak kau jauh ni. Lari je lah anak suan kat tu lari pula. Suan itu cuma yang ada. Bangga dia. Anak makan berlari. Taujih salim tak ada akhi. Makan duduk berselon nak boleh. Apa lagi menongkek kau lutut cik sebelah kanan betul. Tak ada boleh. Makan jopang je lah. So makan. Kayu aja kau pakai tu. Kayu aja. Saya tengok antum. Aurat terbuka. Nyenan ada membalut aurat, tidak menutup aurat, dibalik aurat pola. Bergelanjang aja.
Jadi balui aurat dia. Tutup auratnya wan. Lah kalau batu balui aurat kau nampak je po kau balui nomor. Ndak menutup aurat nomor lah. Ini beda kan bahasa menutup aurat membalut aurat. Atau nang-nang berkereta muka awak leh. Elok dipotong tam belakang. Tu tengok antum. Taujih salim. Siapa nak salah? Kau anak den membuat siapa den tu nak salah. Kau keponakan den membuat kau mamak tu nak salah. Tengok taujih salim aswal bait fil ghali wa khali min taujih salim. Padahal Rasulullah katakan kullu maulid yulad wal fitrah. Abawahu. Lihat antumnya. Abawahu tu. Solat je lah, mayang je lah, salah tu dong. Kan masuk Islamic Center dia pakai apa seketik. Sudah tu kolub ni dia dong. Ni gadi dia. Bobe tulur ha belakang. La haula wala quwata illa billah. Awak nak je tu. Nak je tu. Bahkan satu orang nenek tu nengok mak pergi tu je. Terakhir. Ihjamul wasail at-ta'lim wal i'lam an ada'i muhammatiha. Alat-alat ini ini dia tidak difungsikan oleh orang-orang alim, oleh orang-orang yang mendidik untuk dipakai semestinya untuk kebaikan. Tidak ada orang guna untuk lainnya. Selfie nomor itu je nya guna. Tak digunakan. Inilah merusak. Tengok anak ketek. Tengok anak ketek. Kalau tidak dibolehkan dari itu ngamuk, tidak sekolah dah bila situ. Bahkan ada nak menggugul anak amak. Soalnya suruh kok nak gugul amak kenapa nak boleh HP? Bahaya besar. Jadi untuk itu ayo kita kembali. Perbaiki kembali. Jangan melenceng anak dari akidah yang benar. Awak condor awak berharap anak-anak soleh akan mendoakan awak di ulang kubur besok. Jadi hati. Kullu mri'in minhum yawma idzin sya'ni yughni. Yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum sya'ni yughni. Awak besok lari dari anak, dari bini, dari ayah, dari ibu. Tak tahu mulai likulli mri'in minhum sya'ni yughni. Setiap pribadi kita ribut sibuk dengan urusan kita sendiri. Tak bisa membantu. Nak ada maaf dulu. Sedekah nak boleh. Untuk itu tolong bekali keturunan kita dengan yang baik, akidah yang baik. Mudah-mudahan antum semuanya ya bisa memahaminya. Insyaallah di Hamalatul Quran sudah kita dirikan Hamalatul Ilmi. Hamalatul Ilmi itu insyaallah akan memelihara akidah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.